Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Tuntunan puja-puji dan syukur kita haturkan kembali kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Diiringi dengan selawat dan salam yang kita tujukan ke hari berakhir Adam Baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Mudah-mudahan ta'lim kita di siang menjelang asar yang berbahagia ini yang kita buka dan awali dengan takmir serta salawat kiranya mendapat taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga disertai rasanya dengan curahan rahmatullah serta barokah dari sini. Amin. Ya rabbal alamin. Untuk mengucapkan kepada orang tua kami dan sahabat sekalian, hafizahullah taala wa ra'atuh. Siang ini kita akan diskusi beberapa orang bersama seputar masih dengan bahasan umum bersuci atau taharah, tepatnya tentang wudu, babul wudu. Wudu secara bahasa atau etimologinya itu punya konotasi makna baik atau bagus dan indah. Nah, jadi kata wudu punya pengertian bagus dan indah. Jadi, sebagaimana terapannya akan mendatangkan nilai-nilai kebaikan. Itu etimologi daripada kata wudu, bagus dan indah. Adapun terminologinya atau definisi menurut syariat, wudu ini sebagaimana kita maklumi adalah basuhan terhadap anggota tubuh tertentu dengan cara dan niat tertentu. Wudu sebagaimana kita maklumi. Sebelum kita uraikan tentang bagaimana terapan wudu itu dengan ketentuan rukun-rukun yang mesti disempurnakan dalam melaksanakan wudu ini, ada yang disinggung oleh para ulama penjelasan mengenai fadilah daripada wudu atau keutamaan, nilai-nilai yang terkandung dalam amalan wudu ini. Di antaranya hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, hadis riwayat daripada Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslimnya, Rasul bersabda, qala aidan man tawadda fa ahsana al-wudu kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruj min adfarihi. Tidaklah seseorang melakukan wudunya, menunaikan wudunya, lalu dia lakukan wudu itu sebaik mungkin. Tidak seseorang menyempurnakan wudunya, melakukan wudunya yang baik, melainkan dosa-dosanya akan keluar dari tubuhnya seiring dengan tetesan air wudu sampai keluar dari sela kuku-kuku pada jari jemarinya. Jadi hadis ini menginformasikan kepada kita di antara nilai atau fadilah keutamaan daripada wudu, bahwa wudu dapat menghapuskan dosa-dosa. Wudu bisa menghapuskan kesalahan dan dosa kita. Tapi dalam tanda kutip, para ulama sepakat menyebutkan tentang fadilah wudu ini dari hadis ini, bahwa dosa-dosa yang dapat dihapuskan dengan amalan wudu ini, sehingga tadi digambarkan bagaimana dosa itu keluar dari tubuh pelaku wudu itu sampai juga keluar dari sela kuku-kuku pada jari jemarinya, hatta takhruja min adfarihi. Ini adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa yang dimaksud dalam hadis ini adalah dosa-dosa kecil yang akan mendapatkan penghapusan oleh Allah, kemaafan dari Allah dengan amalan seseorang berwudu. Bahkan digambarkan seiring dengan tetesan air wudu yang jatuh dari anggota wudunya, anggota wudunya pada tubuhnya, misalkan wajah. Jadi seiring dengan basuhan air wudu yang jatuh pada wajah, setelah dia basuh wajah, bersama dengan itu juga maka berguguranlah dosa-dosa yang dilakukan oleh wajahnya,
mungkin mata dengan pandangannya, mulut dengan ucapannya, telinga dengan pendengaran, begitu seterusnya, tangan dengan perbuatannya, kaki dengan langkahnya. Jadi intinya basuhan-basuhan pada anggota wudu ini mendapat nilai fadilah dari Allah SWT, dapat terhapuskannya dosa-dosa. Tapi tadi kita sebutkan dalam tanda kutip dosa yang dimaksud sini dosa-dosa kecil, karena dosa-dosa besar ini sebagaimana juga disepakati oleh para ulama itu hanya dapat dihapuskan oleh Allah atau mendapat kemaafan dari Allah dengan ditempuh dengan cara melakukan taubatan nasuha, taubatan nasuha. Oke, jadi ini hadis pertama tentang fadilah daripada wudu. Kemudian hadis yang lain, as-salatu khairul wudu. Ini Imam Ahmad bin Hanbal memberikan hadis ini, as-salatu khairul wudu wa la yuhafidhu 'ala al-wudu illa mu'min. Salat itu adalah sebaik-baik ibadah yang Allah tetapkan. Jadi salat sebaik-baik ibadah. Wa la yuhafidh, dan tidaklah yang menjaga amalan wudunya melainkan pasti seorang mukmin. Jadi ada dua yang bisa kita ambil dari hadis ini. Pertama tentang bagaimana nilai kedudukan daripada ibadah salat, bahwa inilah ibadah yang terbaik di antara yang ada, yang yang paling utama, yang paling afdal dari seluruh ibadah yang ada, yang menjadi ketetapan Allah SWT. As-salatu khairul wudu wa yuhafidh. Dan andai kata salat itu dengan posisi penilaian yang terbaik dan afdal dari serangkaian ibadah-ibadah lainnya, maka pelengkap ibadah salat sebagai syarat kesempurnaan dan sahnya juga menjadi bernilai, termasuklah wudu kita ini. Karena salat ibadah yang baik, yang terbaik, dan salat tidak akan pernah sah ditunaikan tanpa ada bersuci dengan berwudu sebagai contoh. Maka wudu juga memiliki peran penting dan nilai penting karena melengkapi daripada terwujudnya ibadah yang terbaik di sisi Allah SWT berupa sholat. Oke, itu yang pertama. Jadi di sini wudu megang peranan penting dalam istilahnya konteks hadis ini, bukan teksnya tapi konteksnya, memiliki peran penting karena sholat tidak sempurna tanpa wudu. Kemudian pesan yang kedua yang Rasul titipkan kepada kita pada hadis ini, wala yuhafidh al-wudu' il mu'min. Jadi tidaklah yang benar-benar menjaga amalan wudunya kecuali dipastikan dia seorang mukmin. Jadi artinya orang yang benar-benar dalam menerapkan wudunya, melakukan dengan baik, kemudian menjaganya, melestarikan wudunya, memudawamahkan wudunya, ini mendapat jaminan dari baginda Rasul bahwa yang bersangkutan, orang tersebut benar-benar mukmin, sejati, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi mudah-mudahan dengan kita sungguh-sungguh mengamalkan wudu kita dengan wudu yang terbaik, kita mendapat label sebagai mukmin yang sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Juga ini punya sasaran, makna, nggak akan mungkin seseorang itu menjaga wudunya kalau dia tidak sholat, kan nggak mungkin. Karena wudu itu juga dijaga dengan baik, diterapkan dengan sesempurna mungkin untuk pelaksanaan sholat, disyaratkan kepada wudu. Jadi tentu orang yang menjaga wudunya sudah pasti dia menjaga sholatnya. Karena memang wudu dilakukan diantaranya untuk menunaikan kewajiban sholatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hadis yang terakhir, hadis yang ketiga, banyak hadisnya, cuma yang ketengahkan di buku literatur kita ini 3 hadis ini, sama seperti hadis yang pertama tadi. Hadis yang ketiga ini bunyinya, la yusbihu 'abdun al-wudu illa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhara. Tidaklah seseorang menyempurnakan amalan wudunya, melainkan akan diampunkan oleh Allah dosa-dosanya yang telah lalu, bahkan juga yang kemudian. Masya Allah. Jadi orang yang menyempurnakan amal wudunya, dan makna menyempurnakan wudu juga adalah bagaimana dia menjaga wudu itu dengan baik. Nah, apa dari Allah hadiah dan jaminannya dihapuskan dosanya yang telah lewat, bahkan yang juga akan datang. Subhanallah, Artinya
yang akan datang ini Allah jaga dengan amalan wudhunya. Jadi sebagaimana dia jaga penerapan wudhu yang baik, Allah jaga dia dari jatuhnya kepada perbuatan dosa. Seperti firman Allah, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Salat itu mencegah. Jadi kalau salat bisa mencegah diri pelakunya dari terhindar dari perbuatan keji dan munkar, ya, dan salat tidak bisa dilakukan tanpa ada bersuci berupa wudhu, berarti wudhu juga berperan untuk bagaimana menjaga seseorang jangan jatuh pada perbuatan dosa. Jadi yang lalu dihapuskan Allah, yang akan datang dijaga oleh Allah, yang bersangkutan mudah-mudahan tidak terjerumus kepada perbuatan dosa. Dengan apa? Dengan wudhunya yang betul-betul disempurnakan, dijaga dan disempurnakannya oleh dia. Pastilah seseorang yang perhatian besar dengan wudhunya, terapannya, pelaksanaannya, pastilah orang ini juga punya perhatian yang lebih besar lagi kepada sholatnya. Karena ibadah inti pasti akan lebih menjadi perhatian kita daripada ibadah yang berupa dia sarana. Ya. Jangan lupa wudhu juga ibadah, ya. Wudhu ibadah, karena wudhu butuh niat. Ya, semua yang ditunaikan dengan niat pasti itu dia berbuah ibadah, bernilai ibadah. Jadi hanya saja bedanya kalau sholat itu adalah ibadah intinya dan dasarnya, maka wudhu adalah ibadah sarana penunjangnya. Nah, tapi tetap memegang peran penting. Jadi insya Allah sebagaimana sholat mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar yang bisa menjatuhkan kita pada dosa, wudhu juga bisa menjaga diri kita dari dosa-dosa tersebut. Karena dengan wudhu lah kita melaksanakan sholat yang mencegah diri kita dari keji dan perbuatan keji dan munkar. Oke. Berikutnya kita masuk tentang penjelasan furudul wudhu atau rukun-rukun wudhu. Rukun wudhu sebagaimana yang kita maklumi dan sudah pernah kita singgung, ya, ada 6 rukun wudhu. Al-Quran hanya menyebutkan 4, ya. Sisanya diambil, dipahami dari hadis-hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun rukun wudhu yang disinggung oleh Al-Quran dalam surah Al-Ma'idah yang bunyinya, ya, sama-sama kita maklumi, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Inilah satu-satunya ayat yang menjelaskan tentang bagaimana tata cara wudhu sempurna, ya. Kecuali 2 rukun lagi yang memang tidak disinggung dalam ayat ini, yang maknanya lebih kurang, wahai orang beriman, apabila kamu hendak menunaikan sholat, ya, hendak menegakkan sholat, maka basuhlah, artinya lakukanlah wudhumu dengan cara basuhlah wajahmu dan kedua tanganmu sampai siku, dan sapulah, ya, sebahagian kepalamu, dan basuh kedua kakimu atau kaki-kakimu sampai kepada kedua mata kaki. Jadi ayat ini, ya, dengan jelas, ya, menuntun kita bagaimana tata cara pelaksanaan wudhu itu, ya, dengan melakukan pembasuhan atau penyapuan kepada anggota-anggotanya dengan batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Wajah, tangan, kepala atau sebahagian kepala, dan juga kaki, ya, sampai mata kaki. Mana yang 2 lagi? Kalau kita kan tadi ada 6 rukun wudhu. Di sini cuma 4 saja, ya. Basuh wajah, tangan sampai siku, sapu kepala, kemudian basuh kedua kaki sampai dengan mata kaki. Nah, yang 2 lagi adalah niat dan tertib berurutan pelaksanaan wudhu itu sebagaimana disebut oleh ayat tadi. Jadi yang 2 ini tidak disinggung langsung oleh ayat-ayat yang kita bacakan tadi, tapi didapati sumbernya, penjelasannya, terapannya langsung dari hadis-hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang niat. Rasul bersabda, hadis yang masyhur sama-sama sering kita mendengar, bahkan mungkin menghafalnya, itu innamal a'malu binniyat. Semua amal itu, ya, terkait dengan niatnya, ya. Jadi amalan tidak sah tanpa ada niat sebelumnya, ya. Apa saja ibadah pasti akan diawali dan diawali dengan niatnya. Jadi ini
dalil atau argumentasi tentang mestinya wajibnya berniat dalam ibadah apa saja, termasuk wudu yang kita bincangkan ini. Nah, dari mana sumbernya? Dari hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang terakhir, tertib tadi kita katakan, ya, berurutan cara kita membasuh anggota wudu itu juga didapati dari prakteknya Rasulullah, ya, namanya hadis fiqhi. Hadis yang menggambarkan tentang bagaimana Rasulullah mempraktekkan amal ibadahnya, direkam oleh sahabat, dilihat dan direkam oleh mereka sehingga disampaikan kepada kita. Jadi wudu Rasulullah seperti itu, berkesinambungan, ya, wajah yang pertama, tangan, seterusnya. Jadi di sini maka disimpulkan bahwa membasuh anggota wudu sesuai, ya, yang kita sebutkan tadi, ya, kemudian praktek Rasulullah, bahwa ini menjadi ketentuan yang juga baku. Jadi tidak boleh, artinya di luar daripada tata cara ketentuan wudu yang Rasul praktekkan, nah, kepada kita. Misal basuh kaki dulu, basuh tangan, nggak boleh, mesti dia berurutan. Itulah kenapa tertib menjadi rukun sholat, rukun wudu yang terakhir, ya. Jadi ini mengenai tentang dalil atau argumentasi, bukti tentang beginilah terapan wudu itu, ya. Ada 6 rukunnya. Kemudian sedikit sebelum kita sambung, ada yang penting di sini tentang peran dalil Quran dan hadis, ya. Jadi praktek wudu ternyata nggak bisa sempurna andai kata kita tidak juga mengambil hadis sebagai sandarannya. Sebagaimana ibadah-ibadah lainnya, ya, tidak bisa sempurna untuk diterapkan, ditunaikan tanpa peran hadis, ya, sebagai melengkapi penjelasan-penjelasan itu. Jadi di sini, ya, cukup jelas kita lihat bahwa Al-Quran tidak bisa berdiri sendiri menjadi sumber satu-satunya hukum Islam, nggak bisa. Tetap butuh kepada hadis, ya. Ini juga menunjukkan bahwasanya Quran tidak terpisahkan dengan hadis, ya. Quran menjadi satu kesatuan, ya, dengan hadis-hadis baginda Rasulullah SAW dalam menjelaskan, merincikan, ya, bagaimana ketentuan-ketentuan Allah SWT, ya, ibadah-ibadahnya, muamalah dan sebagainya. Nah, kasus wudu ini cukup jelas menjadi bukti untuk itu semua, bahwa peran Quran hadis bersamaan dalam bagaimana mewujudkan wudu yang sempurna, ya, yang memenuhi ketentuan-ketentuannya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita akan syarahkan satu persatu. Pertama tadi niat, itu yang pertama. Niat basuh wajah, membasuh kedua tangan sampai siku, menyapu sebagian kepala, kemudian membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan berurutan sebagaimana yang kita sebutkan. Yang terakhir, tenang. Niat. Apa yang kita niatkan ketika kita berwudu? Niatnya yang umum, nawaitul wudu, itu saja. Nawaitul wudu, sengaja aku berwudu. Itu niat yang umum. Atau mungkin juga bisa pakai ungkapan bahasa hati yang lain, yaitu nawaitu raf'al hadath, sengaja aku mengangkat hadas. Itu juga boleh. Jadi dua ini yang masyhur, niat daripada kita berwudu. Atau juga mungkin boleh sepertinya sengaja aku bersuci untuk sholat, juga boleh. Jadi yang mana saja boleh, selama memang niat itu memenuhi ketentuan daripada wudu itu, peran wudu itu sendiri. Tapi kita ambil yang umum saja, nawaitul wudu sudah cukup, lillahi ta'ala misalkan, sengaja aku berwudu karena Allah Ta'ala. Okay. Ini niat yang umum. Nah, cuma yang perlu menjadi perhatian kita bahwa niat yang dimaksud sebagai rukun wudu yang pertama ini, itu adalah apa yang diterapkan oleh hati kita, apa yang dipasang, ya, dalam hati kita. Nah, saat kita melakukan wudu itu, inilah yang dimaksud dengan niat. Jadi bukan yang kita ucapkan, bukan yang kita sebut, bukan yang kita lantunkan dengan kalimat yang sama, nawaitul wudu lillahi ta'ala, nawaitu raf'al hadas, sengaja aku berwudu karena Allah, mungkin begitu kan bahasanya. Bukan itu niat. Niat itu bukan yang diucapkan, niat bukan yang dituturkan, niat bukan yang nyatakan dengan lisan, bukan. Itu bukan niat. Nah, adapun yang dinyatakan, diucapkan, dilantunkan dengan lisan sehingga terdengar oleh kita dan orang lain,
saat kita menyatakannya itu bukan niat, itu namanya melafazkan niat, melafalkan niat, mengucapkan niat. Nah, itu bukan rukun wudu. Nah, itu statusnya, status dia mengucapkan niat dengan lisannya itu sunnah. Dia termasuk kategori sunnah wudu, bukan rukun wudu ya. Nah, jadi maka yang perlu jadi perhatian kita, adapun hakikat niat yang dimaksud sebagai rukun wudu ini adalah apa yang dinyatakan oleh hati. Jadi niat itu tempatnya, posisinya, atau yang menerapkan rukun ini, niat ini adalah hati. Dan ini berlaku untuk semua niat. Apa saja ibadah yang dikatakan niat, maka terapannya, pelaksanaannya itu di-handle oleh hati, dilakukan oleh hati, ditunaikan oleh hati. Jadi sebagaimana hati yang melakukannya, hati yang menunaikan rukun niat ini. Kalau hati yang melakukannya, hati yang memegang peran ini, peran terapannya ini, maka tidak akan ada suara dan bunyi. Kan itu. Karena dia bahasa hati, ungkapan hati. Dan adapun yang kita ucapkan, yang kita tuturkan, berarti ini peran daripada lisan, bukan hati, dia lisan. Maka bukan itu niat sesungguhnya. Jadi niat itu adalah tempatnya, posisinya di hati. Karena tempat posisinya adalah hati, maka hati yang menerapkannya, hati yang melakukannya. Bahasa orang tua kita dulu mengistilahkan niat ini, penunaian ini, mereka istilahkan adalah memasang niat. Lihat bahasanya, pasang niat kata mereka, bukan baca niat, bukan, pasang niat. Ingatlah kita kecil-kecil dulu mungkin waktu mau sahur, pasti orang bilang pasang niat kata. Nah, kenapa saya pasang niat, bukan baca niat, ucapkan niat? Memang itu. Jadi itu bahasa yang digunakan, pasang, artinya sesuatu yang dinyatakan oleh hati, sesuatu yang diungkapkan oleh hati, ya, dinyatakan oleh hati, ya tentunya kalau dia hati perannya, peran hati dan perbuatan hati, berarti dia bahasa hati. Nah, kalau bahasa hati berarti dia tidak ada huruf dan suaranya, tidak ada bunyinya, karena yang bunyi itu adalah intonasi dari lisan, kan begitu. Nah, jadi niat itu ya adalah apa yang kita pasang, kita nyatakan dengan hati kita. Jadi apa yang dinyatakan dengan hati? Yang tadi kita sebutkan, nawaitul wudu. Jadi kalimat yang itu juga, itu yang dinyatakan oleh hati, itu yang dipasang oleh hati, itu yang ditentukan oleh hati saat kita akan berwudu. Jadi hati saya akan mengungkapkan, kalau dia diucapkan dengan lisan, kalimatnya sama, nawaitul wudu. Nah, lillahi ta'ala. Atau karena dia bahasa hati, ungkapan hati kan, ungkapan hati, pernyataan hati, kan itu. Artinya bahasanya hati, maka dia bebas bahasa apapun, nggak mesti bahasa Arab, nggak mesti bahasa Arab, bebas dia bahasa apa? Sengaja aku berwudu, dalam hatinya itu dinyatakan oleh hatinya ucapan yang seperti itu. Nah, inilah niat yang dimaksud. Yang seperti ini, niat yang kita jelaskan dengan ketentuan seperti ini berlaku untuk semua ibadah, termasuk sholat kita juga. Jadi sholat itu bukan yang kita ucapkan usolli sebelum kita takbir, usolli, itu bukan niat. Itu bukan niat. Usolli fardhu asri bentar lagi misalkan, arba' raka'atin, itu bukan niat. Itu namanya melafazkan niat, mengucapkan niat. Memang dianjurkan, tapi niat yang seperti itu bukan rukun sholat. Bukan rukun sholat. Karena rukun sholat adalah niat. Sementara niat tadi kita sepakati adalah terapan hati, ungkapan hati, pelaksanaannya oleh hati. Nah, jadi sama dengan wudhu juga ya. Jadi niat itu adalah apa yang diungkapkan oleh hati tentang ibadah yang dia lakukan. Sebagai contoh bandingannya dengan sholat, itu diungkapkan oleh hati, dinyatakan oleh hati saat seseorang mengungkapkan Allah, saat seseorang mengucapkan, saat seseorang dengan lisannya mengucapkan Allahu Akbar, disitulah seseorang pasang niat sholatnya. Amin. Insyaallah nanti penjelasannya khusus di masalah, lebih rinci di masalah sholat. Ini sekedar bandingan saja, bandingan tentang bahwasanya hakikat niat itu adalah apa yang diterapkan oleh hati, ya, apa yang diungkapkan oleh hati dengan bahasa hati, yaitu yang tanpa huruf suara, sekedar pernyataan di hati, ya, saat dia akan berwudu. Itulah yang dinyatakan oleh hatinya, sengaja aku berwudu, itu dia, sengaja aku nggak hadas. Nah, jadi terapannya, perannya oleh hati. Kemudian kapan
kapan seseorang menerapkan niat ini pada hatinya? Kapan dia pasang niat itu pada hatinya? Apakah boleh begini? Ini mau berwudu ini, lalu dipasangnya lecetnya dengan bahasa hati tadi, dinyatakannya dengan hatinya, atau seperti melintaskan kata-kata hati di hatinya. Misalkan sekarang saya pasang niatnya, niat berwudu, lalu saya basuh gini. Setelah saya pasang terlebih dahulu, bolehkah seperti itu? Jawabannya tidak. Bukan begitu ketentuan. Ketentuannya, jadi waktu yang tepat, yang pas, yang memang begitu ketentuannya. Saat niat ini dipasang, kata ulama, bersamaan saat air membasuhi wajah kita. Jadi ketika air membasuh wajah kita, atau tepatnya mungkin bahasanya, ketika saat air itu kita basuh ke wajah kita, bersamaan dengan adanya air yang menyentuh wajah kita sebagai terapan wudhu yang pertama, karena itu perbuatan wudhu yang pertama, basuh wajah. Seiring dengan itu niat kita pasang pada hati kita. Inilah cara atau waktu yang tepat dan cara yang pas dalam kita memasang niat. Jadi begitu. Jadi andai kata kalau kita pasang dulu niatnya sebelum ada air basuh wajah kita, nggak sah niatnya. Atau mungkin kebalikannya, kita basuh dulu, sudah selesai dibasuh wajah kita, baru kita pasang, sengaja aku berwudu, ini juga nggak sah. Ini mesti beriringan dia, beriringan. Begitu ketentuannya. Jadi niat itu dipasang beriringan bersamaan dengan awal terapan ibadah itu, ibadah yang dilakukan. Kalau wudu, terapan pertamanya adalah basuh wajah, maka niat mengiringi basuhan wajah. Kalau kita ambil bandingan dengan sholat, karena amalan sholat yang pertama, penerapan sholat yang pertama, selain niat itu adalah ucapan Allahu Akbar, maka niatnya beriringan dengan ucapan Allahu Akbar. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i yang kita kaji, niat itu posisinya, keberadaannya, kemudian waktu terapannya dan pemasangannya itu bersamaan dengan awal terapan ibadah. Kalau wudhu awal terapannya adalah basuh wajah, maka niat bersamaan dengan saat basuh wajah. Kalau sholat adalah kalau yang awalnya adalah ucapan Allahu Akbar, maka niat bersamaan dengan ucapan Allahu Akbar. Itu kenapa dipasang niat itu ketika melafazkan Allah, seperti itu. Allah, lisan kita mengucapkan Allahu Akbar, takbirnya itu. Seiring itu ada yang kita nyatakan dengan hati kita terkait sholat yang kita lakukan. Itulah niat. Sengaja aku sholat fardu asar, gitu. Nanti rinciannya khusus babnya. Tapi ini tidak sekedar secara umum tentang bagaimana terapan niat pada ibadah-ibadah kita secara umum, khususnya wudhu. Jadi jangan lupa ketentuannya itu niat dilakukan, diterapkan, atau waktu penerapannya bersamaan dengan pelaksanaan awal ibadah yang kita lakukan. Kalau awal ibadah wudhu itu basuh wajah, maka niat mesti mengiringi basuhan wajah. Cukup di mana saja kira-kira air menyentuh wajah kita, sahlah saat itu kita iringi dengan niat wudhu kita. Jadi kesimpulannya, jangan niat dulu sebelum basuh wajah sedikit pun. Jadi jangan niat dulu sebelum ada basuhan pada wajah, dan jangan pula berpasang niat setelah wajah dibasuh. Jadi gimana? Beriringan, bersamaan, serempak dengan itu. Jadi saat ada air membasuh wajah kita, terserah yang mana saja bahagian air menyentuh wajah kita, bersama dengan itu kita pasang niat berwudunya. Lalu setelah niat terpasang bersama basuh wajah, yang setelah itu kita sempurnakan basuhan wajah yang kedua, ketiga, dan selanjutnya dengan tangan dan berikutnya. Tapi niat tadi mesti ditetapkan, dipasang bersama dengan basuhan wajah. Ini yang pertama, niat, cara pelaksanaan niat ini. Kemudian nanti ada juga beberapa ketentuannya, rincian penjelasan tentang bagaimana syarat-syarat sah supaya gini, apa aja syarat sah dalam berniat
Ada nggak ketentuan yang terikat dengan bagaimana penerapan niat ini selain perbincangan mengenai waktu dan tempat pelaksanaannya, waktu atau posisi pelaksanaannya di awal ibadah yang kita sebutkan tadi? Ada, misalkan begini, syarat sahnya itu mesti Islam. Nah, tadi kita katakan karena niat itu bahagian daripada ibadah, maka pelakunya mesti muslim. Nah, pelakunya muslim, nggak bisa bukan muslim. Nah, kemudian lagi nanti ada ketentuan yang lain, misalkan pelakunya yang sah niatnya ini, yang sah menerapkan niatnya mesti orang yang mumayyiz, artinya orang yang mengetahui ya bagaimana fungsi niat, kemudian ibadah yang dilakukan. Nah, jadi kalau andai kata dia tidak mumayyiz itu orang yang sudah mengerti dan paham. Andai kata anak-anak dia sudah mumayyiz istilahnya. Ya, anak-anak yang 7 tahun itu sudah sah wudunya, karena dia sudah tahu wudu itu kira-kira apa, bagaimana terapannya, sudah bisa memahami dan mengerti. Jadi kalau andai kata wudunya wudunya orang yang bukan mumayyiz, misalkan contohnya anak kecil, ini nggak sah wudunya, karena niat itu disyaratkan pelakunya mesti orang yang mumayyiz minimal. Orang gila juga nggak sah niat wudunya. Mana tahu andai kata ini contoh nih, kenapa perlu tadi nih penjelasan ini. Andai kata ada anak kecil umur misalkan setahun 2 tahun, itu mungkin di bawah orang tuanya pergi umroh misalkan. Tapi nggak sekarang lah, nggak bisa lagi umroh sekarang kan? Misalkan diajak pergi umroh, itu kan syarat pelaksanaan umroh itu diantara adalah tawaf di sekitar Ka'bah, syaratnya mesti suci dengan wudhu kan begitu. Jadi orang yang tidak berwudu nggak sah tawafnya. Jadi walaupun dia anak kecil, misalkan kan sah nih haji umroh anak kecil yang belum balik sama sekali, katakan usia 2 tahun sah haji umrohnya. Cuma yang menerapkannya siapa? Walinya, orang tuanya. Disyaratkan tadi berwudu kan begitu. Bayi itu pun mesti berwudu juga. Cuma dia nggak bisa wudu sendiri. Kalau anak 3 tahun, 4, kenapa? Belum mumayyiz istilahnya. Jadi bagaimana? Diwudukan sama orang tuanya. Jadi ini syarat-syarat lain tambahan penjelasan mengenai bagaimana penerapan niat ini. Oke, nanti penjelasannya lebih jauh ketika kita kupas tentang masalah sholat. Ini tentang rukun wudhu. Niat ini mungkin sudah cukup jelas. Sebagai rukun wudhu yang pertama niat ya. Beginilah cara penerapannya. Kemudian yang kedua membasuh wajah. Membasuh wajah sebagaimana firman Allah tadi, faghsilu wujuhakum, kata Allah, basuh wajah. Maka kira-kira mana yang disebut wajah ya dalam ketentuannya tadi itu ya, maka semua yang disebut wajah itu mesti terbasuh dengan air. Tidak boleh ada bahagian yang sedikit pun tertinggal dari basuhan air. Mana yang disebut dengan wajah? Ulama bahasa ulama fikih menyebutkan sebagaimana ketentuannya ya, yang Rasul praktekkan dalam hadis-hadisnya sampai kepada kita, bahwa wajah itu adalah dari tempat tumbuh rambut sampai rahang dagu dan dari telinga ke telinga. Artinya semua yang dalam batasan itu mesti benar-benar terbasuh dengan air. Andai kata ada bahagiannya yang tidak terbasuh dengan air, maka tidak sah basuhan wajahnya. Ini yang dimaksud dengan basuh wajah ya. Jadi membasuh seluruh anggota yang disebut sebagai wajah ya. Dan apa saja yang ada pada wajah ya juga mesti terbasuh dengan sempurna, terbasuh sempurna dengan air ya. Apakah misalkan mohon maaf ya, entah janggut, entah kumis, entah anfaqah namanya ini yang di bawah bibir bagian bawah, kemudian mungkin tak ada sedikit rambut halus di mana saja lah, misalkan di dahi sebagainya, jambang sebagainya, ini semua masuk pada areal wajah. Sementara Allah memerintahkan untuk basuh wajah, maka semua yang ada pada wajah tadi mesti dibasuh dengan air, mesti terbasuh rata dengan air. Andai kata ada bahagiannya yang tidak terbasuh dengan air, bukan hanya kulitnya, mungkin juga tadi rambut-rambut halus, bulu-bulu halus, kumis dan sebagainya, maka tidak sah basuhan wajahnya. Kenapa? Sebab Allah memerintahkan basuh wajah, sehingga semua yang termasuk dalam bagian wajah, ketentuan wajah, ini semuanya mesti terbasuh rata dengan air. Inilah cara menerapkan rukun wudhu yang kedua, membasuh wajah. Oke.
Kemudian berikutnya membasuh kedua belah tangan bersamaan dengan sikunya. Ya. Jadi, ini tentang basuh wajah dan siku ini untuk model basuhan tidak ada kemestian. Jadi model basuhan nggak ada keharusan. Misalkan ini, untuk basuh wajah baru sah kalau dari atas enggak, gitu. Atau mungkin basuh tangan baru sah kalau dari atas begitu. Andai kata kalau dibalik enggak. Tentang model basuhan tidak ada kemestian, bebas. Yang ada emang anjuran untuk membasuhnya seperti ini. Nanti dibahas dalam masalah sunnah. Bagaimana yang terbaik ketika membasuh? Itu bahasannya. Tapi prinsip dasarnya cara dan model basuh tidak menjadi syarat sah. Cara dan model basuh tidak menjadi syarat sah. Artinya bagaimanapun model kita membasuhnya, cara kita mengguyurkan air ke anggota wudhu tidak menjadi kesyarat sah daripada ibadah wudhu. Tak mesti, bebas caranya. Cuma ada anjuran untuk melakukan dengan cara yang afdol, cara yang baik, cara yang sunnah, memberikan nilai tambahan pahala. Dari cara yang secara umum tadi kita katakan. Oke. Yaitu membasuh, cara membasuh tadi wajah dan tangan sampai siku. Jadi mesti siku menjadi kena juga ya, rata. Jadi seluruh yang disebut dengan tangan sampai siku ya, termasuk nanti juga yang di bawah kuku-kuku kita. Di bawah kuku juga, kuku tangan-tangan kita ini juga menjadi syarat ya, anggota wudhu pada tangan yang mesti dan wajib juga dibasuh. Sampai ada ulama yang menegaskan tentang ini, bahwa tidak sah andai kata ada pada kukunya tadi sesuatu, walaupun seperti misalkan tanah dan sebagainya ya, tepung misalkan ya, karena mungkin dia ngadon sesuatu yang menyebabkan air wudhu tidak sampai kepada anggota tangannya yang di bawah kuku tadi. Gara-gara itu nggak sah. Sampai seperti itu ya, disyaratkan ya, pokoknya jangan sampai ada sesuatu apapun yang dapat menghalang air untuk rata pada semua anggota wudhunya, termasuk tangan yang kita bincangkan tadi. Jadi bawah kuku juga menjadi perhatian. Jadi dari mulai ujung jari jemari berikut dengan di bawah kukunya sampai siku. Artinya siku juga termasuk. Jangan sikunya nggak kena. Siku juga termasuk. Siku juga termasuk bagian daripada anggota wudhu yang wajib untuk dibasuh semuanya. Rata dengan air, tidak ada bahagiannya sebagaimana wajah tadi pembahasannya, sedikit pun yang dapat terhalang dari air untuk bisa sampai ke anggota tersebut. Oke. Berikutnya yang keempat, menyapu kepala. Menyapu, bahasanya menyapu, bukan membasuh. Sebagaimana Allah singgung dalam ayat tadi, wamsahu, sapulah atau usaplah sebahagian kepalamu. Untuk kepala di sini Allah menyebutnya kepala, tapi sah dengan kita menyapu rambut saja. Jadi sah menyapu rambut, nggak mesti kepala. Artinya gini, nggak mesti kulit kepala. Walaupun bahasanya kepala dari Allah, bahasa Qurannya kepala, bukan rambut, bahasanya kepala. Sapulah kepalamu, kan begitu. Jadi nggak mesti langsung ke kulit kepalanya. Sah saja kita menyapu rambut, bahkan beberapa helai saja rambut kita. Karena memang yang disyaratkan di sini sebagai rukun itu adalah beberapanya saja, ya, sebahagiannya saja, dengan helaian rambut saja. Nggak mesti seluruhnya. Adapun nyapu seluruhnya itu nanti anjuran dalam kesunahan wudhu. Adapun sekedar sahnya saja, terapan rukunnya saja, cukup dengan menyapu atau mengusap sebahagian atau helaian daripada rambut yang ada di kepalanya. Jadi tidak mesti kulit kepala, tapi sah juga dengan helaian rambut yang ada di kepala. Jangan lupa, helaian rambut yang ada di kepala. Artinya tidak sah andai kata yang disapu atau diusap itu helaian rambut yang tak pada posisi kepala. Sebagai contoh, seorang wanita rambutnya panjang sampai ke bahu atau sampai ke pundak belakang misalkan, lalu ketika wudhu disapunya gini, rambut yang di bahu, itu nggak sah. Karena syarat itu dia kepala. Silakanlah sapu apa saja yang ada di sisi bagian kepala.
Nah, rambut di sini sah, sini sah semuanya. Karena dia masih bagian kepala. Tapi kalau di sini nggak sah lagi, karena bukan lagi posisi kepala dia. Walaupun rambutnya dari kepala juga tumbuhnya, tapi nggak sah. Jadi sesuai dengan konteks ayatnya, basuh katanya kepalamu, atau yang mewakili kepala, rambut yang posisinya di kepala. Nah, jadi bukan yang di bawah batasan kepala, ya, pundak dan ke bawah. Oke, yang terakhir, ya, yang terakhir, nah, beda yang mungkin juga pernah kita sampaikan antara basuh dengan sapu atau usap. Kalau basuh ini ada aliran air, air mengalir, dibasuh begitu bahasanya. Itu berlaku untuk 3 anggota wudhu: wajah, kemudian tangan dan kaki nantinya. Adapun kepala, sapu atau usap. Nah, cara sapuan atau usap pada anggota wudhu itu dibasahkan tangan, udah tempelkan saja. Itu namanya usap dan sapu. Tapi kalau basuh itu ada pengguyuran dengan mengalirkan air, itu bedanya. Jadi kepala cukup dengan basah tangan, letak, sudah selesai. Nah, tapi kalau wajah nggak bisa basah gini, itu nggak bisa. Walaupun rata dianggap nggak bisa, mesti dia ada guyuran atau basuhan dengan mengalirkan air. Nah, tapi kalau sapu, ya, atau usap bahasanya, cukup dengan memang kita basahkan tangan, tempelkan. Nggak mesti tangan, yang lain pun boleh. Nah, basahkan misalkan tisu atau basahkan sapu tangan, tempelkan kembali juga boleh. Nah, nggak mesti tangan, ya, nggak mesti tangan. Yang penting ada sapuan terhadap bahagian dari kepala kita. Oke, itu beda antara basuh dengan sapu. Yang terakhir, membasuh kedua belah kaki sampai juga mata kakinya, ya. Nah, sama dengan bahasan tangan tadi, yang di bawah kuku, apa namanya, jari jemari kaki kita, jangan sampai ada sesuatu apapun dia, ya, tanah dan sebagainya yang suka nempel misalkan, yang itu dapat menghalangi anggota wudhu bisa sampai ke tempat itu. Nah, jangan sampai. Jadi bersihkan. Makanya sunnah kita untuk gunting kuku yang kita singgung pada pertemuan sebelumnya, ya, seminggu sekali, ya, di hari Kamis, atau di hari pilihan yang lain, ya. Pokoknya kalau kuku udah panjang, kita apa namanya, kita gunting, supaya insya Allah nggak ada yang mengkhawatirkan kita ketika kita bersuci, ya, berwudu atau mungkin mandi wajib, ya, supaya betul kita bisa pastikan semua air ini bisa sampai kepada anggota-anggota wudhu dan anggota mandi wajib kita, misalkan sebagai apa namanya, amalan lain, ya, dari bersuci ini. Kemudian untuk kaki ini juga ada yang ditekankan oleh para ulama. Perhatikan juga dengan baik, kata ulama, untuk anggota wudhu pada kaki ini yang mungkin ada daerah-daerah yang istilahnya apa namanya, kapalan, yang khawatir air nggak betul-betul nyerap ke anggota itu. Nah, yang macam apa dia, macam daun keladi, karena air dia tak ini nggak basah dia. Nah, itu daerah-daerah macam begitu kaki kita biasa, mohon maaf, bekerja keras, biasa mungkin mengalami seperti itu, ya. Nah, ini selalu diperhatikan. Nah, dipastikan memang air memang sampai, ya, meresap kepada anggota kaki kita tersebut, ya. Pecahan-pecahan kaki, ya, juga diperhatikan. Khawatir kita pada pecahan-pecahan kaki mungkin ada entah mungkin tanah-tanah yang nempel atau gimana, yang dikhawatirkan ini bisa menghalangi anggota itu untuk disapu rata dengan air atau dibasuh rata dengan air tadi. Maka jadi perhatian kita, ya, supaya dapat dipastikan air memang membasuh semua anggota wudhu pada kaki sampai dengan mata kakinya, Oke, inilah apa namanya, rukun wudhu, ya. Yang 5 ditambah 1 lagi sebagai penutup, tertib berurutan sebagaimana yang tadi kita sebutkan satu persatu. Nggak bisa disungsang, nggak bisa ini wajah nanti aja lah belakangan sambil ngapain panas-panas, kaki dulu, nggak bisa, nggak sah. Dia mesti berurutan. Itu kenapa tertib menjadi rukun wudhu yang terakhir.